Sementara itu, Bacakup DKI Sandiaga Uno melalui perwakilan tim suksesnya mendatangi kantor DPW PKB di Jalan Murtado Paseban, Jakarta Pusat untuk mengambil formulir pendaftaran Cagup DKI. Menurut tim suksesnya, pendaftaran Sandiaga ke PKB sudah mendapat izin dari internal Partai Gerindra. Jalan ini ditempuh Sandiaga lantaran hingga kini Partai Gerindra belum juga memberikan kepastian akan jadi tidaknya mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kita ke berita lain, meski namanya dikabarkan masuk dalam daftar nama yang akan menjalani eksekusi mati, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Fiesta Veloso masih menjalani aktivitas seperti biasanya di Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Saat ditemui, Mary Jane yang merupakan warga negara Filipina ini sedang membuat pernak-pernik untuk dijual. Mary Jane menjadi salah satu terpidana mati yang lolos dari eksekusi mati tahap 2 April tahun lalu. Kabar Mary Jane masuk dalam daftar eksekusi mati sudah diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Namun pihak Kejati masih menunggu proses hukum Mary Jane di Filipina, sehingga proses eksekusi Mary Jane masih butuh waktu. Terkait eksekusi mati tahap 3, Kejaksaan Agung telah mengantongi 40 nama terpidana mati. Kejagung tengah mendata sejumlah nama narapidana yang masih mengajukan PK maupun tengah menjalankan proses hukum. Posisi Kejaksaan sampai hari ini masih menunggu perkembangan di Filipina. Si Mary Jane tetap berada di Jogja dengan status yang tidak berubah, tidak dibatalkan. Jadi eksekusi terhadap terpidana Mary Jane itu masih menunggu waktu. Direktorat Narkotika Polda Bali menggeledah Lapas Kerobokan Bali. Dari penggeledahan itu ditemukan 15 paket sabu-sabu, ratusan butir Inex, dan sejumlah uang tunai. Hal yang sama juga dilakukan oleh aparat gabungan dari Sat Narkoba Polres Ciamis, BNN, dan Kodim Ciamis yang menggeledah Lapas Kelas 2B Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ratusan aparat gabungan Polda Bali, Polres Badung, TNI, dan juga Badan Narkotika Provinsi merazia Lapas Kerobokan Denpasar. Seluruh isi blok digeledah karena disinyalir adanya peredaran narkotika dalam lapas ini. Pemilik lapas yang merupakan napi di Lapas Kerobokan mengaku mendapat barang haram ini dari seorang bandar di luar lapas. Di Ciamis, Jawa Barat, aparat gabungan juga menggeledah setiap tahanan yang ada di Lapas Ciamis. Semua tahanan yang berjumlah 305 orang diperiksa satu persatu. Penggeledahan ini merupakan kegiatan insidental dalam rangka operasi bersinar untuk mengantisipasi peredaran narkoba di lapas. Dari penggeledahan, petugas tidak menemukan narkoba. Petugas hanya menyita 15 buah korek api, paku, gunting, dan sikat gigi yang sudah diruncingkan. Jaya berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu cair dalam kaleng lem perekat seberat 44,64 kg dan 44 kotak kemasan permen coklat yang merupakan modus baru penyelundupan narkoba dari luar negeri. Selain itu, polisi juga menyita ratusan ribu butir pil ekstasi dan 750 butir Happy Five dari 9 orang tersangka yang diamankan. Para tersangka merupakan jaringan internasional Guangzhou, Cina, Jakarta maupun Belanda, Malaysia, Jakarta. Narkotika jenis sabu kelas 1 tersebut dikemas dalam kaleng lem sebagai upaya untuk mengelabui petugas yang dikirim dari Iran dengan perusahaan ekspedisi melalui Malaysia. Sedangkan sabu jenis kristal dikemas dengan coklat sebanyak 4 kotak Ferrero Rocher dari Guangzhou, Cina via ekspedisi seberat 13,96 kg. Jika dikonversikan, jumlah narkoba tersebut setara dengan uang senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Mungkin selama ini tahun 2015 sudah kita sita 1 ton 70 kilo. Nah, mereka akhirnya mapping lagi bagaimana bisa masuk ke Indonesia tidak terdetek. Nah, ini emang ini jadi tantangan kami, tapi yang jelas kita akan kerjasama dengan Bea Cukai, BNN, dan stakeholder lainnya. Tentu ya dari masyarakat Indonesia. Tanpa bantuan kita tidak akan mencoba mengungkap. 9 pelaku penyelundupan barang haram tersebut harus menjalani pemeriksaan intensif oleh Sat Narkoba Polda Metro Jaya. Mereka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup.
Tim TV One mengabarkan. Ya, ini satu lagi. Setelah tadi kita membahas adanya kekerasan seksual pada anak, saat ini masyarakat juga dihadapkan dengan pentingnya, begitu ya, atau masuknya narkoba, gitu yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi di Indonesia ini. Ada modus-modus baru yang disampaikan tadi dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada yang dimasukkan ke dalam lem, kemudian ada yang dibungkus di dalam coklat, gitu ya, yang sangat mengelabui tugas. Itu tangkapan yang cukup banyak. Nah, kita tidak sendiri di sini, sudah bersama dengan Bang Henry Yosodi Diningrat. Selamat pagi, Bang, dari Granat. Kita akan berbincang terkait dengan narkoba. Bukan hanya tangkapannya saja, tapi bagaimana saat ini bandar-bandar besar di luar sana sudah mulai berpikir dengan modus-modus baru memasukkan berbagai jenis narkoba dengan berbagai jenis media di sini. Kita jangan terjebak ya dengan modus-modus mereka yang berubah-ubah ya. Mereka memang kita kenal dengan modus operandi yang berubah-ubah. Itu salah satu ciri khasnya sindikat narkotik. Setiap modus yang mereka lakukan itu sebetulnya merupakan mainan baru yang diberikan mereka ke kita. Kita dikasih satu mainan, gitu. Asik dengan mainan ini, gitu ya. Kemudian nanti kita lupa ya, mereka kasih kita mainan baru lagi, tapi mereka tetap jalan terus gitu. Ya bahkan kita bisa lengah dengan hal-hal yang justru sudah di depan mata yang mengancam keselamatan bangsa. Yeah. Nah, saya melihat berbagai macam jenis kemudian yang katanya tidak termasuk dalam daftar yang ada di undang-undang. Saya mengajak kita semua untuk berpikirnya bahwa apapun namanya, apapun wujudnya, sejauh penggunaan atau penyalahgunaannya mempunyai dampak yang sama dengan penggunaan atau penyalahgunaan yang sudah diatur dalam undang-undang, dia bisa dijerat dengan undang-undang itu. Jadi kita jangan menggunakan istilah ya, sejauh tidak diatur dalam undang-undang ini maka tidak dapat diancam pidana, baik pengguna maupun yang mengimpor. Kan itu ada satu cara berpikir yang tidak memperlihatkan merah putih di dadanya, kan gitu. Nah, kaitannya dengan temuan-temuan baru dalam tanda kutip, ngapain kita dihebohkan oleh itu? Temuan lama aja sampai sekarang tidak pernah terselesaikan. Misalnya anak-anak usia SMP di desa-desa menggunakan lem Ibon ya. Nah, karena mereka masih membeli dengan uang 15.000 sampai 20.000, mereka mencari lebih murah lagi. Ini temuan lama ini, yang jamur pada kotoran kerbau. Ini sampai sekarang pun solusinya apa untuk mencegah anak-anak ini? Apakah tidak bisa diancam pidana juga karena kotoran kerbau tidak diatur dalam undang-undang? Bagaimanapun temuan ataupun tangkapan ini apresiasi ya Bang ya. Ya, karena lumayan banyak nyawa yang bisa diselamatkan jadi gitu ya Bang ya. Setiap ada pengungkapan atau kita menggagalkan penyelundupan, kita jangan mengeksposnya dengan senilai atau setara dengan sekian rupiah. Ini yang membuat orang semakin bergairah karena nilainya yang tinggi. Tetapi harus diungkapkan adalah korbannya. Bahwa dengan kita berhasil menggagalkan penyelundupan sekian, kita menyelamatkan sekian juta anak bangsa. Ini yang nilainya menurut saya di situ. Saya tidak menilainya dengan rupiah. Gitu. Abang melihat Indonesia ini masih menjadi pasar empuk narkoba dari seluruh dunia. Tadi dari Cina. Sangat. Jadi Indonesia ini adalah surga bagi mereka. Karena apa? Pertama, pintu masuknya yang paling banyak dibandingkan negara-negara lain. Pintu masuk kemudian banyak. Yang kedua, lemahnya pengawasan, keterbatasan personil. Mudah masuk begitu ya? Ya. Lagi pula memang jumlah pemakainya jauh lebih banyak, ditambah lagi dengan komitmen moral dari aparat penegak hukum kita yang sebagian masih diperdagangkan gitu. Itu salah beberapa faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sekali gitu ya. Termasuk lemahnya pengawasan juga begitu ya Bang ya? Ya, itu salah satu faktor. Tadi sudah berbagai macam kemasan, salah satunya adalah yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh saya dan Juan sih terutama, coklat gitu. Siapapun orang melihat coklat ini, wow gitu ya, Juannya dari luar negeri pula gitu ya, siapa yang tidak mau? Dia mau coklat jenis itu gitu. Iya. Jenis mewah seperti itu. Ya, itulah saya katakan tadi, mainan baru. Kita selalu dikasih mainan oleh mereka. Mainan dalam arti supaya kita fokus ke persoalan ini. Ya kita lupa, besok kita kasih mainan baru lagi. Mungkin dalam bentuk apa gitu ya. Bisa aja nanti sejenis handphone yang murah,
Tapi setiap menggunakan itu, misalnya dia bisa mengakibatkan kita ketergantungan. Semua bisa mereka lakukan kok. Oke, Bang. Masih ada satu segmen lagi untuk Abang. Kita ingin melihat ke depannya apa yang harus dilakukan oleh aparat dan juga oleh masyarakat, oleh kita semua ya. Saat lagi. Kemasan lem begitu ya. Bahkan ditulisnya tadi sabu cair begitu ya. Dan juga ada coklat sekarang. Sudah berbagai macam berusaha untuk diupayakan supaya bisa mengelabui gitu. Apa yang bisa kita lakukan dan juga masyarakat bisa lakukan dan aparat bisa lakukan, Bang Henry? Sebetulnya dengan tidak berarti bahwa kita membiarkan atau kita tidak menghiraukan masuknya barang-barang itu ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mempunyai daya tangkal. Daya tangkal saya maksudkan adalah kita secara bersama-sama ya, arti secara nasional ya, melakukan upaya cegah, mensosialisasikan bahaya dari penyalahgunaan. Termasuk setiap ada info baru ya, misalnya ada coklat ya. Nah, saya nggak ngerti ya, coklat yang ini apakah memang coklat yang sudah mempunyai brand yang sangat terkenal? Sangat bang, kalau yang karena ini. Tidak mustahil. Itu industri coklat itu mereka beli, karena mereka kan bukan beli coklat satu persatu kemudian didedel, dimasukin, tapi resiko dikemas sekali lagi. Bang kalau sampai industri coklat yang sudah besar dan terkenal seperti Bisa yang saja ini. sindikat narkotik dari Indonesia ini 1 triliun setiap hari. Ini Bang, ini kan lumayan terkenal produknya kan? Ya katakanlah. Jadi ini untuk menelusuri kan tidak terlalu sulit kalau dari jumlah yang banyak dan ke negara lain kan bisa diketahui apakah cuma ke Indonesia atau ke negara lain. Langsung dicari pabriknya begitu. Ya, kalau mereka hanya memproduksi atau mengirim dalam jumlah tertentu nggak worth it tentunya, ya kan? Tentunya mereka akan dalam jumlah yang besar. Kalau betapa mahalnya mereka membeli sebuah industri coklat yang sudah terkenal. Saya kasih gambaran setahun 365 triliun dari Indonesia aja kok. Berapa sih berapa ratus triliun sih harga perusahaan coklat seperti itu. Tapi itu harus dibuktikan ya Bang ya. Bisa jadi mereka hanya mencari kemasan atau membuat kemasan yang sama kalau mereka persis. Membuat kemasan KW nilainya juga tidak terlalu signifikan, berarti saya anggap itu mainan baru untuk mengecoh. Ya. Jadi artinya, bukan tujuan bisnisnya untuk dari nilai jual sejumlah yang diimpor itu. Tapi kalau memang dia dalam jumlah yang banyak dikirim ke semua negara, berarti industrinya yang mereka beli. Dan kemudian ada mainan baru itu mainan tadi baru seperti itu tadi. Besok bisa berubah lagi coklat jenis lain. Mereka memasukkan benda lain melalui pelabuhan kontainer misalnya. Jadi kan masuknya narkoba itu yang terbesar sebetulnya bukan melalui bandara ya, tapi melalui pelabuhan-pelabuhan laut, termasuk pelabuhan-pelabuhan konvensional atau pelabuhan tikus. Tapi yang paling besar, saya dari dulu mensinyalir bahwa ini melalui pelabuhan peti kemas. Bayangkan berapa ribu peti kemas yang keluar setiap hari. Kalau misalnya sofa ini misalnya, ini didedel dimasukin narkoba, berapa nilainya? Mobil build up, bannya itu diisi dengan itu. Apakah pernah diperiksa setiap ban mobil yang masuk? Juga tidak. Itu salah satu celah Bang Henry. Kalau Abang melihat begitu ya, di Indonesia saat ini masih ada nggak? Artinya petugas-petugas yang masih kompromi terhadap hal-hal seperti itu sehingga menimbulkan celah narkoba itu masih banyak ke Indonesia. Masih banyak, jangankan untuk yang nilai besar. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu dikira mereka main sendiri, itu mereka yang mengendalikan dan memasukkan. Mustahil kalau tidak ada kerjasama ya dengan oknum-oknum di lapas. Artinya main yang nilai kecil, apalagi nilai yang triliun benda yang dimasukkan itu. Jadi yang utama sebetulnya adalah komitmen moral dari aparat penegak hukum. Ini salah satu penyebab kenapa Indonesia paling subur. Karena mereka sadar betul bahwa masih banyak aparat penegak hukum itu komitmen moralnya masih nggak punya dan bisa dibeli. Ada beberapa oknum aparat juga yang tanda tanya moralnya kan Bang ya? Banyak. Ya kan? Di mana merah putih mereka begitu kan? Kalau ditanya, kalau di Granat, masih adakah merah putih di dadamu? Jawab kami, masih ada. Ada di mana? Ada di sini. Nah mereka tuh nggak punya merah putih itu. Oknum-oknum tertentu. Termasuk advokat sendiri masih banyak. Ada advokat yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk dalam daftar, ya, sehingga bukan merupakan perbuatan pidana. Hai anak-anakku, cucu-cucuku, kalian boleh pakai di semua tempat, kalian nggak bisa ditangkap, sama aja artinya. Hai para sindikat, kalian boleh impor dalam jumlah yang banyak, kalian tidak bisa diapa-apakan. Di mana merah putihnya? Gitu. Baik. Itu adalah quotes kita ya. Di mana merah putihnya? Di mana merah putih? Kalau yelnya Granat. Siapa kita? Granat. Siapa kita? Granat. Siapa kita? Indonesia. Untuk apa kita mengabdi untuk bangsa? Masih adakah merah putih di dadamu?
ada di mana? Ada di sini. Itu Yel Granat. Lalu mereka saya tanyakan, di mana merah putih kalian? Itu. Baik. Oke. Pak Henry, terima kasih Terima sudah kasih, Pak hadir Henry. di Apa Kabar Indonesia. Ya. Wow.